Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lemes deh, pulang deh, Bapak Ibu puasa ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit akan mengadakan penyuluhan dengan judul Ayo Bersama Akhiri TBC Indonesia Bisa. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang akan menyampaikan materi hari ini. Mohon izin saya bacakan sedikit CV-nya ya dokter. Nama beliau adalah Dr. Heri Susanto, spesialis anak. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Jawa Tengah perwakilan Pekalongan. Dan hari inilah beliau akan menyampaikan materi tentang TBC pada anak. Nanti kami mohon Bapak Ibu sekalian proaktif dalam penyuluhan ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan untuk menyampaikan kepada Dr. Heri. Apabila ada pertanyaan di luar masalah di anak juga mohon silakan. Baik dokter, saya berikan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu serta anak-anak kami yang saat ini di RSUD Kardiana Kota Tegal. Pada hari ini kami dari RSUD Kardiana Kota Tegal bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Jawa Tengah perwakilan Pekalongan akan mengadakan kegiatan penyuluhan kesehatan. Topiknya adalah mengenai tuberkulosis atau TBC. Ya. Kenapa topik pada pagi hari ini TBC? Pada hari ini tanggal 24 Maret 2023 bersamaan dengan peringatan Hari TBC sedunia, ya sedunia, tanggal 24 Maret. Nah sehingga pas ya apabila topik pada pagi hari ini kita mengambil topik mengenai tuberkulosis. Nah tetapi karena bidang saya adalah anak, maka saya akan menyampaikan materi mengenai tuberkulosis pada anak. Bapak dan Ibu sekalian, tuberkulosis itu masih menjadi masalah kesehatan baik di dunia maupun di Indonesia. Saat ini ya, kita menempati peringkat ketiga dunia. Jadi angka kejadian penderita TBC di Indonesia itu menempati urutan ketiga di dunia, sehingga ini sangat mengkhawatirkan. Kita ketahui bahwa penderita TBC terutama pada dewasa itu bisa menular pada anak-anak kita. Ya, oke ya. Ini penting sekali, mohon diperhatikan. Nanti sambil tanya jawab saja. Ya, slide. Nah, sebelum saya memulai tema peringatan Hari TBC sedunia untuk Indonesia adalah Ayo Bersama Akhiri TBC Indonesia Bisa. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu TBC atau tuberkulosis? Kadang-kadang kita orang awam ya biasanya menyebut TBC itu flag, ya, flag. Atau apa lagi? Paru-paru basah bukan ya, flag juga saja. Nah, TBC itu bukan penyakit keturunan, tetapi penyakit yang menular, ya. Jadi bukan dibawa dari keturunan seperti penyakit keturunan yang lain, ya, tetapi ditularkan. Nah, kemudian penyebab penyakit TBC adalah namanya kuman, namanya Mycobacterium tuberculosis, ya, Mycobacterium tuberculosis. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana anak bisa tertular TBC? Ya. Jadi anak-anak kita itu bisa tertular melalui kontak dengan penderita TBC aktif. Jadi TBC aktif itu artinya dari orang dewasa biasanya yang diperiksa kumannya, dahaknya itu mengandung
positif kuman tuberkulosis. Nah itu yang bisa menularkan kepada anak-anak kita. Ya, jadi kalau anak-anak biasanya jarang menularkan, ya, jarang menularkan, kecuali TBC yang berat. Ya, nanti ada ya keterangan. Lanjut. Kemudian bagaimana cara penularannya? Penularan TBC itu bisa melalui biasanya tadi penderita yang dewasa, ya, yang mengandung kuman TBC itu melalui biasanya batuk-batuk, ya. Kalau dewasa kan gejalanya batuk kronik atau batuk darah. Dengan batuk-batuk atau dengan bersin atau bisa dengan bicara, ya, hanya bicara saja bisa menularkan. Sambil orang nyanyi-nyanyi, sambil ketawa dan sebagainya, itu bisa menyebarkan kuman tuberkulosis ke udara, ya, ke udara. Sehingga apabila anak-anak kita itu ada di sekitar penderita itu, dia bisa menghirup kuman TBC masuk ke dalam paru-paru. Ya, lanjut. Nah, apakah kuman TBC yang masuk tubuh selalu menyebabkan sakit? Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ada 3 kemungkinan. Tadi anak-anak tadi yang sudah menghirup kuman TBC itu kemungkinannya ada 3. Pertama, karena pertahanan tubuh anak baik, sistem kekebalan baik, anak itu tidak sakit atau sehat, ya, anak sehat. Kemungkinan kedua, anak itu menderita yang disebut dengan infeksi laten TBC. Infeksi laten itu artinya apa? Anak pernah kuman TBC, tetapi tidak menimbulkan sakit. Anak tetap sehat, berat badannya naik, tidak panas, tidak batuk dan sebagainya. Kemungkinan ketiga, ya, anak itu menjadi sakit. Nah, kalau sakit mesti ada gejalanya, entah itu batuk yang lama, panas-panas yang lama, nafsu makan kurang, berat badan tidak naik, ya, dan sebagainya. Itu kalau anak sakit, ya, lanjut. Kemudian, nah, penyakit TBC pada umumnya kita hanya mengenal TBC itu di paru-paru, padahal TBC bisa menyerang organ-organ di luar paru, ya. Bisa ke TBC ke otak, menjadi TBC otak, bisa ke ginjal, bisa ke usus, bisa ke kulit, ya. Kemudian bisa ke kelenjar, ya, kelenjar kening. Ini dan tempat-tempat yang lain, ya. Bisa ke TBC ke tulang, ya. Banyak organ-organ di luar paru yang bisa terkena, ya. Ya, lanjut. Nah, ini ada TBC kulit, TBC tulang, kelenjar, skleroderma, itu pada kira. Ya, lanjut. Nah, faktor-faktor apa yang meningkatkan risiko? Ya, pertama adalah usia. Di sini dikatakan balita dan remaja itu rawan atau rentan terhadap TBC. Kemudian kekebalan tubuh yang turun, ya, Bapak Ibu sekalian. Kekebalan tubuh yang turun itu misalkan anak yang gizinya kurang, anak yang menderita daya tahan tubuh menurun, ya, itu juga risiko. Misalkan pada gizi buruk, ya, penyakit keganasan atau kanker, ya. Kemudian mendapat obat-obatan tertentu, ya, itu juga meningkatkan risiko. Kemudian yang ketiga adalah kontak erat. Nah, biasanya ada kontak dengan di keluarga ada dengan penyakit penderita penyakit TBC yang aktif, ya, yang tadi BTH, periksa kumannya positif, ya, itu risiko tinggi, ya. Lanjut. Nah, ini apa saja gejala TBC pada anak, ya. Biasanya secara garis besar ini bisa batuk lebih dari 2 minggu, ya. Batuk-batuk sudah berubah kok dengan batuk-batuk yang di bidang dokter kok belum sembuh, waspada TBC. Kemudian yang kedua, panas, ya. Nah, demam di sini lebih dari 2 minggu atau 2 pekan, tetapi panasnya biasanya hanya gelombang, ya. Panasnya tidak tinggi.
Ya, panasnya kok hangat-hangat ya. Biasanya kalau diukur hanya 37,5, 38 ya, nggak sampai 39-40. Kemudian yang ketiga, yang khas ini berat badan menurun. Anak kadang-kadang mau makan, beratnya nggak naik-naik, turun atau tetap. Ini kita harus waspada, jangan-jangan anak kita menderita TBC. Kemudian yang berikutnya adalah anak itu lesu, ya, kurang aktif, ya, tidak seperti anak-anak pada umumnya, ya. Jadi kalau ada gejala ini, waspada, harus segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit atau ke dokter, ya. Lanjut. Nah, harus bagaimana kalau anak bergejala? Bawa ke dokter, ke praktek, rumah sakit, klinik atau ke puskesmas. Ya, saya kira kalau di Tegal, insya Allah kesadaran masyarakat sudah cukup bagus ya. Kalau orang bilang dokter main game, ya. Jadi sakit-sakit sedikit saja sudah ke dokter. Ya, lanjut. Nah, kemudian apa pemeriksaan untuk menunjang diagnosis? Biasanya kalau ke dokter, apa yang diperiksa? Ya, biasanya akan dilakukan pemeriksaan ini. Yang pertama adalah uji tuberkulin atau mantap tes. Biasanya itu di tes di lengan, ya, disuntik, ya, di situ untuk memastikan apakah positif atau tidak. Kemudian yang kedua, ini pemeriksaan namanya IGRA. IGRA itu yang diperiksa darah, ya, dengan pemeriksaan darah. Pemeriksaan IGRA itu masih mahal sehingga belum terlalu banyak rekomendasikan, ya. Yang sering mantap tes ini, yang sering, ya. Kemudian berikutnya foto ronsen, ya. Foto ronsen dada ini juga merupakan penunjang untuk diagnosis TBC pada anak. Kemudian berikutnya pemeriksaan dahak. Nah, pemeriksaan dahak ini terutama pada anak-anak yang besar, ya. Kalau masih bayi atau balita di bawah 7 tahun biasanya sulit untuk mengeluarkan dahak, ya. Kita sudah punya di rumah sakit ini untuk pemeriksaan TBC dengan pemeriksaan dahak namanya TCM, ya. Namanya tes cepat molekuler, ya. Jadi itu dengan material dahak, ya. Tapi pada anak-anak biasanya agak sulit, ya. Kalau para dokter muda itu ada namanya nanti tes induksi sputum. Jadi dahaknya itu di induksi, artinya di provokasi, yaitu dengan biasanya dengan nebulizer atau diuap, ya. Tapi agak sulit, ya. Kemudian berikutnya, jika sakit bisa disembuhkan nggak, ya. Jadi TBC pada anak ini bisa disembuhkan dengan catatan asal mendapatkan pengobatan yang tepat, kemudian juga teratur, ya, tidak berhenti di tengah jalan, ya. Nah, pengobatannya kapan? Kalau TBC-nya ringan, TBC ringan artinya TBC di dalam paru-paru yang ringan, itu pengobatannya cukup 6 bulan, ya. Tetapi kalau TBC-nya itu di luar paru-paru, tadi yang di TB tulang, TB otak, usus, ginjal, itu minimal pengobatannya harus 12 bulan atau 1 tahun, ya, 1 tahun. Nah, karena pengobatan lama sebaiknya dihindari supaya tidak terkena penyakit TBC ini, ya. Lanjut. Kemudian kalau obat tidak diminum teratur atau putus berobat, apa akibatnya? Penyakit bertambah parah, ya, penyakit bertambah parah. Kemudian bisa menyebabkan kuman TBC kebal obat, kuman TBC kebal obat, sehingga dengan diobati tidak sembuh, itu berbahaya. Ya, lanjut. Mengapa anak saya sudah diberi vaksin BCG tetapi tetap sakit TBC? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi walaupun sudah diberikan vaksin BCG, biasanya pada umur berapa ya? Ada yang tahu nggak? BCG umur 1 bulan. Itu. Jadi umur 1 bulan
atau sebelum 1 bulan boleh diberikan vaksin BCG untuk mencegah penyakit TBC. Vaksin ini atau imunisasi ini diberikan untuk mencegah. Walaupun sudah diberi, kadang-kadang masih terkena karena faktornya banyak, Bapak Ibu sekalian. Faktornya banyak. Tadi misalkan daya tahan tubuh anak yang turun, ya, gizinya yang kurang dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi. Tetapi paling tidak dengan vaksinasi BCG bisa mencegah supaya penyakit TBC itu tidak berat, ya, paham ya, tidak berat, tidak keluar paru-paru, ya. Lanjut. Ya, obat pencegahan, ya, obat pencegahan TBC, ya. Jadi tadi dikatakan kalau anaknya sehat, ya, tetapi ibu-ibu ingat ya, kalau di rumah Bapak Ibu ada yang sakit TBC aktif, jadi kumannya positif. Nah, anak-anak yang ada di rumah itu nanti harus mendapatkan obat pencegahan, ya, supaya dia tidak sakit, ya, pencegahan. Nah, biasanya obat pencegahan itu diberikan, nanti ada berikutnya, ya. Ini contoh aja, tidak hanya anggota keluarga Bapak Ibu ya, tetapi mungkin juga ada pembantu yang sakit TBC, yang dengan gejala TBC, ini juga perlu mendapatkan obat pencegahan. Ya, lanjut aja. Nanti biar mungkin ada tanya jawab ya. Nah, ini contoh anak Tiara, usia 14 bulan, ibu sakit TBC, anak tidak mendapatkan obat pencegahan. Gejalanya demam dan sesak napas. Ini mendapatkan bantuan alat bantu napas, mesin bantu napas ventilator. Dikasih pencegahan. Yuk lanjut. Gejalanya demam sesak. Ya. Ini langsungnya jelek ya. Jadi ini kumannya sudah menyebar di seluruh paru-paru. Ya. Paru-parunya sudah jelek, itu sudah rusak ya. Lanjut. Nah, bagaimana tadi pemberian obat untuk pencegahan? Kalau di rumah yang sakit, dewasa, anak-anak harus mendapat pencegahan. Nah, pencegahannya ada 3 macam, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama diberikan obat 1 macam, namanya isoniazid selama 6 bulan. Nanti dokter akan memberikan itu. Selama 6 bulan diminum sekali sehari. Kemudian ada yang 2 obat diminum tiap hari selama 3 bulan. Obatnya 2, yaitu isoniazid dan rifampicin, ya. Kemudian yang ketiga, 2 macam obat itu diminum seminggu sekali selama 3 bulan, ya. Obatnya 2, isoniazid dan namanya rifapentin. Yang ketiga ini masih baru, ya, masih baru, mungkin belum dipakai, ya. Oke ya, lanjut. Saya agak cepat. Dengan pencegahan ini, ya, dapat memberikan perlindungan 60 sampai 80% anak terhindar dari penyakit TBC. Ya, lanjut. Ini materinya banyak itu, ya. TBC anak apakah menular? Tadi sudah katakan, kalau TBC-nya itu ringan, pada anak tidak menularkan, nggak usah khawatir. Jadi kalau ada tetangga yang sakit TBC itu jangan dekat-dekat. Kalau TBC-nya ringan tidak menular. Bisa menular kalau ya, TB parunya itu berat, ya. Hasil pemeriksaan darah positif, ya. Kemudian ronsen dada juga tadi ronsen dadanya rusak tadi. Kemudian biasanya pada pelajaran tapi bisa juga pada anak yang lebih muda, ya. Jadi kalau anaknya TBC pada anak yang ringan tidak menularkan. Menularkan kalau TBC-nya berat, anaknya mungkin batuk darah, ya. Kemudian paru-parunya rusak tadi, ya. Kemudian juga mungkin sudah TB-nya sudah menyebar ke luar paru, itu bisa menular. Ya, lanjut. Nah, kalau anak
mendapatkan pengobatan atau itu ya minum obat TBC itu biasanya kencingnya warnanya merah kalau itu ya. Tidak ada pada anak tapi dewasa juga ya. Itu disebabkan karena salah satu obat itu warnanya merah, menimbulkan efek biasanya kencing urinnya warna merah. Tetapi harus hati-hati kalau mendapat pengobatan ini ya, pengobatan TBC atau pencegahan TBC, kalau kencingnya warnanya coklat seperti teh ya, seperti teh itu harus hati-hati. Itu kemungkinan dia ada efek samping obat terhadap hati ya. Jadi fungsi hatinya terganggu. Nah kalau seperti itu harus segera lapor atau konsultasi dengan dokter ya. Tapi kalau warnanya merah memang efek samping atau warna dari obat itu merah ya. Kalau Atas kita nama Bapak Muhammad Sobi makan buah naga ya, itu kencingnya atas kan nama biasanya Ibu Yusafitri merah atau vesicea merah. Ya, lanjut. Nah, dikatakan vaksin apa untuk mencegah? Vaksin untuk mencegah penyakit TBC adalah BCG. Ya. 80% efektif mencegah penyakit TBC. Jadi vaksin itu tidak 100% bisa mencegah penyakit. Ya. Kalau TBC itu 80% BCG mencegah penyakit TBC. Ya. Waktu yang terbaik untuk minum obat TBC kapan? Yaitu saat perut kosong, Bapak Ibu. Ya, jadi bisa sebelum makan atau setelah makan. Tetapi paling cepat 1 jam setelah makan. Atau bisa juga sebelum makan. Perutnya harus kosong ya, supaya penyerapannya baik. Ya, ya, lanjut. Ronsen biasanya kan kalau mau dilakukan diagnosis biasanya di ronsen Bapak Ibu ya, sebelum pengobatan. Setelah pengobatan perlu nggak ronsen? Tergantung ya. Bisa di ronsen, bisa nggak, itu semua tergantung dari keputusan dokter. Ya, lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin slide terakhir ya. Zero TBC Indonesia. Jadi diharapkan pada tahun 2030 ya, ditargetkan eliminasi TB di Indonesia. Jadi TBC itu hilang dari bumi Indonesia diharapkan tahun 2030. Sehingga perlu diadakan kolaborasi kerjasama semua pihak ya, baik pemerintah, masyarakat, ya, fasilitas pelayanan kesehatan dan sebagainya ya. Oke. Terus lanjut. Ayo bersama Akhir TV Indonesia Bisa ya. Saya kira itu sekilas Bapak Ibu sekalian mengenai tinggi pada anak. Mungkin ada waktu berapa? Langsung aja. Ada yang mau tanya Bapak Ibu sekalian? Oh, mau silakan. Bisa apa? Ini bukan tenaga bisa, ini obat yang menghilang sampai Obat apa? obat kerja sampai ke tahun sekarang. Oh, anti kerja. Oh iya, jadi ini ibu ini anaknya minum obat anti kejang, berarti epilepsi ya. Apakah bisa terkena menimbulkan TBC? Jadi saya kira kalau tidak ada penularan oleh umurnya berapa? Kira 7 tahun. Kalau tidak ada sumber penularan dari penderita TB aktif, TB yang positif kumannya dari darah itu tidak menimbulkan penyakit ya. Walaupun minum obat anti kejang ya. Jadi di sini tadi minum obat jangka panjang itu terutama obat-obat namanya kortikosteroid. Kortikosteroid itu kalau diminum jangka panjang menimbulkan daya tahan tubuh yang menurun ya, menurun sehingga
dia mudah kalau ada kuman TBC masuk, kekebalannya rendah, sehingga tidak bisa memakan kuman TBC. Tapi kalau ini obat anti kejang, itu tidak menimbulkan kekebalan tubuh yang menurun. Jelas ya Bu ya? Oke. Oke. Saya mau tanya dokter, apakah diagnosa TBC itu dilakukan melalui hanya tes untuk dan hasil ronsen saja? Biasanya kan ada melalui scoring TB itu apa dan skornya harus berapa untuk menentukan dia itu TB? Ya, oke. Terima kasih Bu. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian. Diagnosis TBC pada anak itu tidak hanya mantuk tes, ronsen, tadi IGRA, tapi yang utama adalah harus ada gejala klinisnya. Gejala klinisnya harus mendukung. Yang tadi demam 2 pekan atau lebih, kemudian batuk 2 pekan atau lebih, kemudian ada penurunan berat badan, kemudian berikutnya apa? Anak-anak lesu, kurang aktif dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya tadi pertanyaan Ibu bagus ya. Ibu kerja di mana? Puskesmas. Ibu rumah tangga, tetapi tahu scoring TB. Ya. Jadi kalau scoring TB itu dipakai untuk keperluan di masyarakat, ya. Mungkin ada Mas kira-kira skor kalau TB positif skornya berapa? Ada yang tahu? Berapa? Lebih dari? Ya. Jadi dikatakan skor positif kalau 6 atau lebih ya, skornya 6 atau lebih. Jadi di situ komponennya ada kontak dengan penderita TB aktif ya. Kemudian yang kedua, mantuk tes positif atau enggak. Kalau mantuk tes positif skornya 3, tinggi. Kemudian ronsen radiologi, kalau ronsennya positif skornya hanya 1. Jadi kalau sebetulnya Bapak Ibu mantuk tes atau ronsen untuk diagnosis TBC anak itu kita anjurkan mantuk tes dulu karena bobot skornya lebih tinggi. Kemudian ada demam atau enggak, ada batuk atau enggak, itu juga skornya 1 ya. Kemudian ada status sisinya ya dan sebagainya. Jadi dikatakan kalau skornya 6 atau lebih itu dikatakan positif ya. Jadi tetapi dengan catatan skor 6 atau lebih dengan gejala klinis ya. Kalau gejalanya positif itu coba kalau skornya memenuhi. Tapi kalau skornya ternyata skornya di atas 6 tetapi gejala kliniknya tidak mendukung, ya tidak kita obati. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak makan susah, berat badan nggak naik, ya itu jangan tergesa-gesa. Oh ini TBC, enggak. Mungkin ada penyebab yang lain, misalkan pola makan yang salah. Yang kedua ada penyakit. Penyakit tidak harus TBC, ya. Makanya harus dilakukan pemeriksaan secara lebih mendalam. Ya, saya kira gitu ya. Tapi kalau misalkan itu tadi mantuk tes positif, dikatakan positif kalau mantuk tes itu diameternya 10 mm. Ya. Kalau mantuk tes positif, ya tidak ada gejala, maka hanya diberikan profilaksis atau pencegahan dengan obat satu macam obat selama 6 bulan. Oke ya. Demikian juga kalau ada keluarga di rumah itu positif TBC, anggota keluarga itu juga harus diberikan pencegahan selama 6 bulan. Oke ya, saya kira. Satu lagi mungkin ada yang lain di Bapak Ibu. Ibu lagi tanya lagi, boleh? Gini dong, kebetulan kan anak kakak ipar saya kena TBC anaknya. Nah, itu skornya 6. Terus, nah setelah dicek satu keluarga itu tes darah. Nah, apakah TBC itu bisa tertular kita hubungan sama orang lain yang tidak kontak erat? Oke, pertanyaan bagus ya. Betul. Jadi penularan TBC itu tidak mesti di dalam satu rumah.
mungkin di luar rumah juga bisa. Pada saat di pasar, ya, pada saat acara-acara pengajian, ya, acara-acara yang lain, pertemuan yang lain, itu kalau ada yang sakit TBC, dengan cara apa? Batuk-batuk, bersin, ngomong-ngomong, ya, jadi bicara, mungkin menyanyi, ya, ketawa-ketawa, terbahak-bahak dan sebagainya, itu kuman bisa keluar. Berterbangan di udara, Bapak Ibu sekalian, sehingga pada waktu kita ada di sekitar situ, ya, kita bisa menghirup kuman TBC itu jangan sakit. Kadang-kadang memang tidak ditemukan di rumah, ya. Saya kira gitu ya. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu sekalian, ya. Tujuan pada hari ini kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu dan keluarga semuanya senantiasa diberikan kesehatan, amin, diberikan umur yang barokah, rezeki yang berlimpah, yang halal, yang thayyibah, ya, saya kira gitu. Dan mudah-mudahan keluarga, ya, juga tidak hanya pencegahan, tetapi kita juga harus meningkatkan kesehatan. Dengan apa, Bapak Ibu sekalian, apalagi di puasa ini yang diperlukan adalah menjaga kesehatan fisik, ya, dengan cara apa? Istirahat cukup, makan makanan bergizi, ya Bapak Ibu, ya, kemudian olahraga cukup, tidak merokok, ya, kalau bisa tidak merokok. Bapak merokok? Bagus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ya, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Yuk kita sama-sama, ya, kita ini baik-baiknya. Ayo bersama ahli TBC Indonesia bisa, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kepada dokter dari Susano, spesialis anak yang sudah menyampaikan satu doa sampai izin. Dokter, apakah kita ini membacakan doa bersama di video? Tidak mau Mas Rizky? Bapak Ibu sekalian, kita baca tagline ini bersama-sama, ya. Ayo bersama akhiri TBC, Indonesia bisa. Ada gerakan tangan dulu. Berarti pas Indonesia bisa, Indonesia bisa. Baca dulu. Ya, kita baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Ayo bersama akhiri TBC, Indonesia bisa. Tepuk tangan kepada kita semua. Untuk pertemuan ini dapat Bapak Ibu akses melalui Instagram RSUD Kartina. Kami sudah merekam melalui live streaming, dan mengenai keluhan lain juga dapat diakses di Instagram tersebut. Terima kasih kami haturkan kepada narasumber Dr. Heri Susanto. Kita bisa dulu. Kita kami tutup acara malam ini dengan alhamdulillah. Kami mohon dalam pelaksanaan dan salah berkurang. Dan sampai bertemu lagi dalam kehidupan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.